Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman Ahlus Sunnah tentang Dajjal. 1. Siapakah Dajjal? Dajjal adalah seorang anak Adam yang mempunyai ciri-ciri yang jelas, akan dapat dikenali oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar, sehingga mereka tidak terkena fitnahnya. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar di muka bumi. 2 di antara ciri-ciri Dajjal. Seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta, menonjol keluar, bagaikan buah anggur yang mengapung, di atas mata kirinya ada daging tumbuh, tertulis di antara kedua matanya, Kafakro, kafir, dapat dibaca oleh setiap mukmin yang bisa baca tulis dan yang tidak bisa baca tulis. Dajjal adalah seorang yang mandul tidak mempunyai anak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa waqad andhara ummatahu al-a'war al-kadhdhaba, ala innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'wara maktubun baina 'ainayhi. Kafun fa'un ra'un yaqra'uhu kullu muslimin." Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya buta sebelah sedangkan Allah tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, Kafun fe'unra, kafir, kafir, yang mampu dibaca oleh setiap muslim. 3. Tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur dari Khurasan, sekarang terletak di Iran Timur, dengan diiringi 70.000 orang Yahudi Ashbahan, sebuah kota di tengah Iran. 4. Tempat yang dimasuki Dajjal. Dajjal berjalan di muka bumi dengan cepat seperti hujan yang ditiup angin. Ia masuk ke setiap negeri kecuali Makkah dan Madinah karena kedua kota tersebut dijaga para malaikat. Ketika ia tidak dapat masuk Madinah, maka kota Madinah berguncang 3 kali. Lalu keluarlah orang kafir dan munafik, kaum munafik laki-laki dan perempuan, keluar menuju Dajjal. Dalam riwayat lain, keluarlah orang munafik laki-laki dan perempuan, dan fasik laki-laki dan perempuan menuju Dajjal. Itulah Yaumul Halash, hari pembebasan. Di riwayat yang lain, Dajjal tidak dapat masuk ke 4 masjid yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. 5. Keberadaan Dajjal di muka bumi. Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. 6. Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat. Dajjal membawa 2 sungai yang mengalir. Salah satunya terlihat air putih, dan yang lainnya terlihat api yang menyala-nyala. Apabila seseorang mendapati hal itu hendaklah ia masuk ke sungai yang tanpa api. Pejamkan mata, tundukkan kepala, minumlah. Itu adalah air yang sejuk. Dajjal mengaku sebagai Rab, menyuruh hujan untuk turun, lalu turun, menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman, lalu tumbuh tanaman, menghidupkan orang mati dan yang lainnya sebagai fitnah bagi kaum muslimin. 7. Dibunuhnya Dajjal.
Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam di Bablut, suatu desa di dekat Baitul Maqdis, di Palestina. 8. Penjagaan diri dari fitnah Dajjal. Berlindung kepada Allah dari fitnahnya. Setiap selesai dari tasyahud akhir setiap solat. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. Apabila seseorang di antara kalian telah selesai tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. 1. Dari azab Jahannam. 2. Dari azab kubur. 3. Fitnah hidup dan mati. Serta 4. Dari kejahatan fitnah Al-Masih ad-Dajjal. Doa perlindungan dari fitnah Dajjal yang dibaca setelah tasyahud akhir setiap solat adalah sebagai berikut. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih ad-Dajjal. 2. Menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah Dajjal. Pada riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ. Barang siapa di antara kalian yang mengetahui fitnah Dajjal, maka bacalah beberapa ayat pada awal surat Al-Kahfi, karena sesungguhnya itu akan melindungi kalian dari fitnahnya, Dajjal. 3. Menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikutinya. 4. Tinggal di Makkah dan Madinah. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim menukilkan perkataan Al-Qadi Iyad rahimahullah, hadits-hadits tentang Dajjal merupakan hujjah ahlu sunnah tentang kesyahihan adanya Dajjal. Bahwa ia merupakan sosok tertentu yang dengannya Allah menguji para hambanya. Allah membekalinya dengan kemampuan untuk melakukan banyak hal, seperti menghidupkan mayat yang telah dibunuhnya. Ia, Dajjal, seolah-olah dapat menciptakan segala kemewahan dunia, sungai-sungai, surga dan neraka, tunduknya segala kekayaan bumi padanya, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan maka terjadilah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, maka tumbuhlah. Semua itu atas kehendak Allah. Kemudian ia dilemahkan, sehingga tidak mampu untuk membunuh seorang pun juga dan membatalkan perintahnya. Akhirnya terbunuh di tangan Isa bin Maryam. Pemahaman ini ditentang dan diingkari oleh Khawarij dan Jahmiyah serta sebagian dari kaum Mu'tazilah.